Bersama oleh DPRD dan lainnya Ibu Kabin kepada Ibu Ferry dipersilahkan. Enggak Ibu. Kalau laki-laki biasa berdiri ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, atas berkat limpahan nikmat, karunia, rahmat, kita bisa bersilaturahmi dengan keluarga besar Desa Ciapus, ya, Kecamatan Ciomas. Yang kami hormati Pak Camat beserta jajaran, Pak Kades beserta jajaran, Babinsa, Babin Kamtibmas, pendamping desa yang selalu mendampingi tingkat kabupaten ya Bapak Ibu. Kemudian Kasih, Pak Lukman, Ketua BPD, Ketua LPM, Ketua TPPKK, Ibu Fatimah. Alhamdulillah saya sudah kenal dengan beliau. Sama Pak Yani. Linmas, kemudian dari kader-kader PKK, Posyandu, Ketua RT, Ketua RW, tokoh pemuda, Karang Taruna, ya, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pendidikan, dan Bapak Ibu semua yang tidak saya sebutkan. Alhamdulillah hari ini kami mengikuti tahapan musrenbang desa. Ya. Kalau dilihat dari rundown acara yang kami berikan kepada kecamatan untuk desa melalui kecamatan, itu sebenarnya pandangan pemerintah daerah itu cukup dari kecamatan atau salah satunya dari kabupaten. Tapi dengan senang hati saya menerima kesempatan untuk mungkin ngobrol gitu ya. Kalau memberi arahan mah artinya tadi Pak Camat tuh udah lengkap pisan. Kata saya, wah itu yang mau saya omongin udah semua kayaknya. Jadi udah hatam Pak Camat tentang perencanaan desa ya. Alhamdulillah. Saya ingin memberikan beberapa penekanan saja Bapak Ibu semua. Yang pertama adalah betul sekali yang disampaikan Pak Camat bahwa setiap tahun Bapak Ibu di desa itu akan ada yang namanya siklus penyelenggaraan pemerintahan desa. Dan siklus perencanaan ini dimulai dari bulan Juli sampai bulan September ya. Setiap tahun. Tahun lalu Bapak Ibu diundang nggak musrenbang? Diundang? Nah, ingat ya, di bulan September. Kalau diundangnya udah bulan Oktober atau November berarti udah telat ya. Jadi mungkin di kesempatan ini saya juga mengingatkan Bu Kasitbang ya. Insya Allah kami juga DPMD setiap tahun akan mengingatkan kecamatan. Idealnya di awal September pemerintah kecamatan ya, khawatir desa memang udah tahu dengan tahapan ini, tetapi mangga dijadwalkan saja musrenbang di seluruh desa di wilayahnya, sehingga nanti desa itu lebih sigap gitu untuk melakukan ya tahapan perencanaan desa, terutama persiapan untuk musrenbang ya. Jadi kenapa musrenbang itu penting? Karena Bapak Ibu, desa ini milik siapa sih? Milik Pak Kades? Bukan ya? Milik Ketua BPD? Bukan. Milik kita bersama. Jadi kalau ada masalah adalah masalah kita bersama. Ya, itulah Bapak Ibu diharapkan partisipasi bermakna dalam musyawarah perencanaan pembangunan desa. Itu yang pertama. Yang kedua, Bapak Ibu sekalian, dibutuhkan sinkronisasi kalau kita bicara perencanaan desa. Mulai dari ya teorinya mah ya Pak Camat ya, dari pusat ke provinsi, provinsi ke kabupaten ke desa, itu harus ada sinkronisasi. Nah, apa alat sinkronisasi untuk perencanaan desa? Kami DPMD Kabupaten Bogor, mohon maaf ya, karena ini juga lintas SKPD, telah menerbitkan surat edaran Bupati ya, tentang pagu indikatif desa, untuk perencanaan desa tahun 2025. Ya. Di dalamnya apa saja? Yang pertama adalah desa melalui kecamatan akan diinformasikan terkait
Bapak Ibu sekalian, kita menyadari permasalahan pembangunan desa itu pasti banyak sekali, kebutuhan itu banyak sekali. Tetapi kita perlu lihat seberapa banyak sih sumber daya yang kita miliki. Ya, itulah dibutuhkan skala prioritas. Karena antara kebutuhan dengan sumber daya itu ada gapnya, terutama masalah keuangan. Nah, maka desa di surat tabur ini diinformasikan berapa besaran yang akan didapat di tahun depan. Nah, trennya sih insya Allah naik ya, kalau ngikutin aturan baru ya Pak Camat ya. Nah, tapi ya kita lihat kemampuan keuangan pusat juga kan agak-agak ini juga nih dengan makan siang gratis ya Pak. Jadi uangnya segitu ya, tapi dibaginya makin banyak gitu. Berharap saja naik, tapi terima tetap sama. Tapi kita sudah memberikan tahun desa tahun 2020. Kemudian Bapak Ibu sekalian, diinformasikan juga di surat itu terkait sinkronisasi kegiatan dari perangkat daerah untuk desa. Ya, di situ disampaikan, terutama terkait prioritas dana desa. Kalau Bapak Ibu udah sering ikut musrembang, pasti sudah terbiasa mendengar apa sih dana desa itu. Udah sering ya Bapak Ibu ya? Sudah. Dan setiap tahun ada prioritas penggunaannya. Dan untuk tahun ini, tahun depan, mohon maaf, itu tidak jauh berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Dan saya lihat tadi di paparan ini ya, Pak Sekdes sudah ada nih di sini prioritas dana desa. Nanti insya Allah dipaparkan lebih detail. Ya. Tidak akan jauh dari ketahanan pangan, kemiskinan ekstrim apa ekstrim? Ekstrim ya, Es krim. Mantap es krim. Ya. Kemudian apalagi Bapak Ibu stunting, ya pemberdayaan ekonomi, kemudian juga terkait pemberdayaan ekonomi melalui BUMDes ya diutamakan. Nah, Bapak Ibu silakan Bapak Ibu berdiskusi ya terkait usulan yang sudah ditampung sebenarnya. Nanti kan ada tahapan FGD kan, per kelompok bidang pembangunan itu tadi nanti per bidang kewenangan, ada pemerintahan, pembangunan. Silakan berdiskusi, nanti dipandu sama kasih kawin yang membidangi. Sehingga nanti terfokus dan tinggal bicara skala prioritas. Ya, seperti itu. Kemudian yang selanjutnya adalah Bapak Ibu sekalian, apa sih hasil dari musrembang ini? Tadi juga sudah disampaikan oleh Pak Camat ya. Ada yang dibiayai oleh APBD, memang kewenangan desa, dan ada yang harus masuk ke musrembang kecamatan. Karena apa? Nah, benar kata Pak Camat, bukan kewenangan desa. Boleh nggak desa membangun jalan kabupaten? Nggak boleh. Boleh nggak membangun sekolah dasar? Nggak boleh. Ya, karena bukan kewenangan desa. Jadi harus masuk ke musrembang kecamatan. Terakhir dari saya, ya saya ingin cepat saja karena memang masih banyak yang Bapak Ibu mungkin harus lakukan di proses ini. Ini mungkin secara umum ya Pak Camat, gejala secara umum ya. Saya di beberapa kecamatan saya bicara ini ya. Mungkin tidak langsung konteks musrembang, tapi ini mendasar ya Bapak Ibu. Saya ingin mengajak Bapak Ibu merefleksi terkait sistem nilai yang ada di masyarakat kita saat ini. Nilai itu apa? Nilai adalah sesuatu yang dianggap berharga, standar berharga dalam masyarakat. Nah, Bapak Ibu sekarang kita terbiasa dipaparkan dengan di media sosial, mungkin di lingkungan kita, dengan budaya apa? Flexing. Tahu flexing? Hedonisme, konsumerisme, pinjol, judol, apalagi? Ya banyak ya. Oke, kondisinya seperti itu ya. Oke, kita tuh udah malu hidup sederhana. Ya Bapak Ibu ya, jangan lupa nih. Pergeseran nilai masyarakat di kita itu sudah lumayan jauh gitu Pak Camat. Bahkan jauh sekali kalau kita mau merefleksi zaman Rasulullah. Ya, jadi yang ingin kami sampaikan, ingin kami ingatkan kembali kepada Bapak Ibu semua, ya, kembalikan nilai apa sih yang berharga dalam masyarakat kita.
Apakah yang tadi gitu? Apa yang lain? Sesuai dengan nilai-nilai agama kita, adat istiadat kita, budaya kita, sosial kita. Ya, contoh kalau Islam sudah jelas, Rasulullah itu terkenal dengan akhlaknya dengan 4 pilar. Apa saja itu? Sidik, amanah, tabligh, patona. Ya, Bapak Ibu sekalian. Jadi jangan malu untuk jujur, tapi bangga dengan flexing. Itu salah kan? Salah. Jangan malu hidup sederhana, tapi nggak malu nggak jujur. Nah, ini yang maksud saya, Bapak Ibu sekalian, kita kembalikan lagi. Ya, kita kembalikan lagi pergeseran nilai-nilai yang begitu jauh di masyarakat kita dengan arus informasi globalisasi yang sudah masuk ke sendi-sendi setiap kehidupan kita. Ya, jangan malu hidup sederhana. Rasulullah juga enggak wah, tapi akhlaknya sampai saat ini itu sangat terkenal dan menjadi nomor 1 pemimpin yang paling berpengaruh di dunia. Dan itu bukan orang Islam yang mencari. Nah, jadi Bapak Ibu semua, ayo kita kembali, kita refleksikan kembali apa sih yang berharga dalam hidup kita. Apakah nilai-nilai tadi atau nilai-nilai yang sesuai dengan ajaran agama, sosial, budaya, dan masyarakat. Ya. Itu Bapak Ibu yang mungkin agak bergeser dari tema musibah, tapi menurut saya ini adalah gejala umum yang ada di masyarakat yang perlu kita refleksikan kembali. Ya. Terima kasih, selamat bermusyawarah. Kurang lebih mohon maaf. Pak Kades, saya senang sekali bisa berkunjung di sini. Karena Pak Kades sudah pernah berkunjung ke saya dengan istrinya Ibu Fatimah, ya. Ini anaknya Rasulullah nya. Amin ya. Bapak Ibu terima kasih. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tepuk tangan untuk Ibu Febri. Untuk kisah Ibu Febri atas paparannya. Jadi kalau saya flashback ke kemarin, sama kayak kita lagi di kelas ya, Pak Soleh. Brainstorming itu sama. Jadi kita berempat kemarin di kelas, sama aja Ibu saya panggil pindah ke sini, jadi dapat kelasnya di Ibu. Alhamdulillah. Satu orang bisa Ibu terkait paparan tadi.